Teman-teman coba kita simak ajaran atau doktrin yang diberikan oleh Habib untuk para anggota FPI yang kemarin apel siaga itu. Dan ini juga ya ajaran atau doktrin yang bakal lo terima kalau lo itu gabung jadi anggota FPI. Ya. Di sini ada dua hal yang nanti bakal kita ulas, ya kita komentari. Ya. Simak dulu teman-teman videonya. Siap perjuangkan ridha Allah, siap cari senyuman Rasulullah, siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Takbir, takbir. Perjuangan ini bukan untuk nyari dunia, bukan, saudara. Kita ingatkan dalam apel siaga ini, apel ini bukan hanya acara seremonial. Apel ini adalah bentuk kesiagaan kita. Yang kemarin tertidur, ayo bangun. Yang sudah tersadar, ayo terus semakin sadarkan diri dengan tekad dan tekad bulat kita bahwa kita sudah menancapkan kaki kita dalam perjuangan. Kita sudah menancapkan kaki kita dalam dakwah, menancapkan kaki kita, jiwa kita dalam husnah dan jihad fisabilillah. Maka ini adalah perjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat anugerah besar yang Allah janjikan yang tidak akan pernah dibayar murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaminan kemenangan, kalau jaminan kemuliaan sudah besar di hadapan kita, yuk mari besarkan modal kita ya saudara. Yuk mari totalitas dalam perjuangan ini, karena totalitas dalam perjuangan bukan pimpinan Anda yang beruntung, bukan pusat yang beruntung, tapi diri kita, keluarga kita, istri kita yang akan beruntung untuk mencari senyuman Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ya, bukan saudara. Sayang, kita tinggalin istri kita, kita tinggalkan anak kita kalau untuk cari popularitas, kalau hanya untuk cari daripada nilai kebutuhan ekonomis di dalam keduniaan, saudara, itu terlalu murah, terlalu rendah. Kita menukar harapan mati syahid di jalan Allah, kita menukar harapan dalam jalan menuju menegakkan jihad fisabilillah yang menjadi tongkat kejayaan umat. Said Qutb pernah mengatakan bahwa darah para syuhada merupakan tinta yang menuliskan kejayaan keumatan, saudara. Artinya apa? Mari wakafkan diri kita, wakafkan seluruh kehidupan kita untuk menjemput daripada kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari muliakan, kuatkan segala potensi yang mampu mengantarkan kita ke dalam tujuan mulia kita untuk menegakkan jihad fisabilillah. Ya, jalan ini nggak mudah, pasti capek. Makanya saudara Al-Imam Syafi'i telah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang nggak mau capek dalam dua perkara, dalam menuntut ilmu, dalam berjuang, maka jangan heran kalau kau akan berada dalam kebodohan dan kehinaan. Kita mau saudara dikenal oleh anak kita, cucu kita, tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah fil haud, kita dalam keadaan hina. Kita hanya bawa dosa-dosa kita. Kita cuma bawa berbagai maksiat, kemungkaran yang udah banyak kita lakukan, saudara. Kita sudah memilih organisasi ini untuk menjadi jalan pintas kita. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama lo bakal didoktrin, diajarin untuk siap berjihad, ya. Nah kalau berbicara jihad, tentu jihad ini kan luas, ya, sangat luas sekali makna jihad itu. Jadi takarannya bukan soal perang saja gitu kan, termasuk kita mencari nafkah untuk keluarga kita, itu adalah bagian jihad. Kemudian kita, bahkan baginda Nabi pernah mengatakan asyadul jihad jihadul hawa, jihad sesungguhnya adalah ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita. Nah cuman yang dipertontonkan adalah, ya, bagi anggota FPI ini dan para habaib itu adalah jihad yang orientasinya atau konotasinya itu mengarah kepada perang. Coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan lawan kepala dari kaki-kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Maka kita adalah Islam, saudara. Iya kan? Bagaimana kemudian dulu kita tahu kasus ketika pemerintahan yang sah ingin digulingkan, kemudian dengan terang-terangan
mengajak umat Islam ini untuk berjihad, menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika dia mendoktrin orang-orang pribumi yang menjadi anggota FPI itu untuk berjihad, maka orientasinya adalah berperang, teman-teman. Sedangkan kita tinggal di negara yang sudah merdeka, yang sangat aman, damai, tentram gitu loh. Kenapa kemudian kita diajarin untuk siap berperang gitu loh? Logikanya kalau memang ingin berperang, ya silakan daftar jadi TNI gitu loh. Ngapain jadi laskar kayak gitu kalau memang untuk berperang? Sederhananya kan kayak gitu. Ya lo ikut jadi TNI aja daftar gitu. Ngapain jadi laskar kayak gitu? Dan yang dipertontonkan oleh mereka itu kan perang melawan saudara-saudara muslim juga yang memang cuman berbeda pandangan, baik dalam pandangan keislaman ataupun politik. Ya. Nah, ini bukan tuduhan, teman-teman. Ini real. Ya, coba kita lihat bagaimana kemudian ya Kibin ini atau anggota FPI ini gara-gara cuman beda pilihan politik meneriakan jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Ini kan kegoblokan yang sangat jelas gitu loh. Lu ngapain cuman beda pilihan politik sampai bunuh-bunuhan sama saudara lu gitu. Jadi orang lihatnya, wah Islam ini kok ajarannya radikal sekali gitu kan. Kemudian Islam ini kok keras sekali. Jadi bagaimana kemudian orang-orang di luar Islam itu tertarik dengan Islam? Kalau pola yang dipertontonkan berislamnya itu dengan cara yang keras seperti itu. Sedangkan baginda Nabi saja adalah orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan ketika dicaci, dihina, dimaki, bahkan sampai dilempari batu, baginda Nabi nggak pernah marah gitu loh. Dan justru dengan sifat atau watak karakter yang penuh dengan kelembutan itu, banyak orang-orang musyrikin ketika itu jadi mau tertarik dengan Islam. Nah ini kan Islam itu kan damai, cinta damai. Kenapa kemudian kok diajarkan untuk berjihad di negeri yang memang notabene damai, udah merdeka? Ya kalau memang mau jadi tentaranya Allah, ya silakan daftar aja itu jadi TNI. Kan jihad, hubul watan minal iman. Itu lebih jelas. Ya, jadi yang pertama lu udah pasti didoktrin untuk berjihad. Jihad di sini orientasi mereka adalah perang. Dan kebanyakan perangnya itu ya cuma lawan saudara-saudaranya yang beda pendapat doang. Ya, salah satu tadi videonya, ya. Itu bukti real bahwa lu dijejelin pemahaman jihad yang justru itu akan membuat lu jadi orang yang fanatik, buta. Lu yakin lu adalah orang yang menjaga marwah Islam, tapi justru lu nggak sadar meruntuhkan marwah Islam itu sendiri. Karena terlihat Islam itu sangat arogan, Islam itu sangat keras, radikal, intoleran. Jangan berharap orang-orang di luar Islam itu mau tertarik dengan Islam. Jangankan orang yang non-Islam, orang Islam aja jengak melihat pola berislam seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu diajarin untuk menyisihkan, mengenyampingkan keduniaan lu itu. Karena orientasinya dibangun adalah, ya tadi kita dengar, sangat rendah kalau orientasi kita dunia, akhirat. Padahal faktanya, realitanya di kehidupan, ketika kita ini dari sisi keduniaan lemah, kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, kita jadi orang miskin, susah secara finansial, kita akan dianggap lemah. Bukankah kefakiran itu justru mendekatkan kepada kekufuran? Selalu orientasinya itu udah dunia sih nggak penting gitu kan, yang penting tuh akhirat. Jihad ini jalan yang paling sempurna untuk ibtigoan mardotillah. Lah, dunia dulu bos, dunia juga penting. Dunia penting, akhirat penting. Di Islam itu mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Satu-satunya ajaran yang mengajarkan untuk balance antara dunia dan akhirat ya Islam. Nah di sini kita ngelihat pola-pola penerapan beragama mereka itu justru sangat mengkerdilkan urusan dunia.
Tapi di sisi lain, bagi Habibnya itu adalah orang yang hidup dalam kecukupan, dalam kemewahan. Dan mukibin-mukibinnya ini pada orang-orang susah gitu. Ya Allah, kasihan kadang-kadang, ya. Kasihan. Nah, inilah makanya yang diperjuangkan oleh kiai-kiai kita itu, Kiai Imad, Kiai Abbas dan yang lain, untuk mengubah cara berpikir gitu. Nah, esensi dari polemik nasab ini adalah bagaimana kemudian Kiai Imad itu bisa mengembalikan pola berpikir yang sehat. Salah satunya adalah dengan menekankan bahwa kemuliaan itu tidak harus dia itu bernasab kepada siapa dan siapa. Kalau Habib ini kan ngaku jadi juriat Rasul, nggak mesti itu. Islam itu mengajarkan orang yang mulia itu adalah orang yang berilmu, orang yang bertakwa gitu loh. Orang yang bertakwa, bukan orang yang bernasab A dan B. Nah, esensi polemik nasab itu yang pertama. Yang kedua, cara penerapan dia beragama. Dimana ketika itu Aulia Itis'ah kita mampu mengislamkan Nusantara ini dengan penuh kedamaian, dengan tanpa menggeser sedikit pun nilai-nilai kebudayaan, akhirnya Islam itu diterima dengan lapang dada. Dan justru di ajaran para Habib ini yang seringkali menyerang budaya, tradisi, adat istiadat dari masyarakat Nusantara, baik suku Jawanya atau Sundanya, dan itu dipertontonkan oleh mereka, dan mereka menganggap bahwa kebudayaan kita nggak selaras, nggak sejalan, sehingga dia nggak sadar dia menjadi orang Islam yang intoleran, dan dia juga nggak sadar bahwa pola penerapan beragamanya itu justru menciderai marwah daripada Islam itu sendiri. Dan jangan berharap orang-orang di luar Islam tertarik dengan Islam kalau pola yang diterapkan seperti itu. Orang Islam aja banyak yang jengak. Ya, itu jadi 2 poin ya yang lu bakal terima, yang bakal didoktrinin ke lu ya dari para habaib. Dan sedangkan habaib itu hidup dengan kemuliaan, hidup dengan kemewahan, hidup dengan kecukupan. Apa kabar dengan lu? Yang mungkin untuk beli token atau bayar setoran aja kadang-kala mumet. Tapi didorong untuk menjadi insan yang siap jihad perang melawan saudara-saudaranya. Wal'iyadzubillah. Mari kita berpikir waras. Ya. Mari sama-sama kita berpikir waras. Karena ini sama sekali tidak selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Terus kalau teman-teman saudara, jaga persatuan NKRI harga mati.